Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ibrahim alaihissalam pernah bersedekah menyembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Subhanallah. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji. Orang berkata, hebat kau Ibrahim. Jago tahu ini Ibrahim. Saya pun senang dipuji. Biasa orang bilang, tambah gagah ki Ustaz. Meskipun saya tahu dia bohong, tapi saya senang juga. Itulah manusia, senang dipuji. Ustaz tambah muda ki. Mana bisa orang tambah muda? Memangnya kurang umurku. Saya tahu dia bohongi saya, tapi saya senang juga. Senang dipuji. Ibrahim begitu dipuji, luar biasa kau Ibrahim. Dermawan. Berlalulah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Pada saat itu ada anaknya lahir bernama Ismail alaihissalam dari istrinya Siti Hajar. Jadi ibu-ibu, nah ini saya biasa berkelakar. Dalam Quran itu Pak, ada beberapa jenis rumah tangga. Satu, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua sebaliknya, istrinya beriman, suaminya kafir. Nah, ini Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami pun kafir. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Inilah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau seperti apa? Ibrahim? Alhamdulillah. Dengar Pak, mau semua Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat ibu, Ibrahim itu alaihissalam 2 istrinya. Lah sudah bilang ibu, nggak usah Ustaz, Fir'aun saja. Nah, Ibrahim alaihissalam dengan istri Siti Hajar lahir Ismail alaihissalam, itu keturunan orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahir Ishak alaihissalam. Inilah keturunan Yahudi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berlalulah. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam tidur dan dalam tidurnya bermimpi. Ibrahim, dulu kau pernah bernasar, kalau ada anakku, anakku saya sembeli. Sekarang kau punya anak, wujudkan janjimu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Bingung Ibrahim alaihissalam, berpikir-pikir. Tanggal 8 Zulhijjah. Maka sekarang tanggal 8 Zulhijjah bagi kita orang Islam diperingati dengan disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, sudah tidur lagi besok tanggal 9 Zulhijjah. Tidur lagi Ibrahim alaihissalam, mimpi lagi, mimpi yang sama. Ibrahim, wajah inderamu, bayar utangmu, nasarmu tunaikan. Ibrahim alaihissalam bangun dan lalu berkeyakinan ini bukan mimpi, ini pasti wahyu. Maka tanggal 9 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam yakin, maka kita pun tanggal 9 Zulhijjah sekarang ini disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Mantap. Tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam mendatangi anaknya dan berkata, "Nak, saya mimpi diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana?" Bapak-bapak kalau anaknya ditanya di rumah, kira-kira apa jawabannya? Cok, bawa bacok. Sini kau dulu. Apa Pak? Saya disuruh Tuhan sembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Pasti jawabannya, kenapa saya masih muda? Nenekku saja yang sudah tua. Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Benar, masuk akal. Ini kan sudah tua, sudah sedikit lagi sakaratil maut. Muka-muka seperti ini di depan ini. Muka sakaratil maut. Tapi apa kata Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu, jangan sedih,
Don't worry, be happy. Gaya-gaya. Tahu caki artinya itu tadi? Pokoknya gaya saja. Jangan cemas, laksanakan. Insya Allah Bapak akan menemukan saya menjadi anak yang saleh. Lalu Ismail alaihissalam berkata, tapi tolong Pak ya, nanti kalau Bapak eksekusi, tolong pakai pisau yang sangat tajam, supaya saya tidak menderita. Yang kedua, tolong Bapak tutup matanya, supaya Bapak tidak ragu-ragu. Kalau Bapak lihat saya, maka saya khawatir Bapak tidak yakin. Tutup matanya. Yang ketiga, kata Ismail alaihissalam, tolong Bapak ikat kaki dan tanganku. Supaya apa? Saya tidak meronta-ronta. Yang keempat, tolong bajuku yang dipakai nanti jangan kena percikan darah supaya ibu saya tidak mengetahuinya. Dan yang kelima, jika esok lusa saya telah wafat dan meninggal, usahakan tidak ada anak-anak yang lewat depan rumah seusiaku supaya ibu saya tidak mengenangku lagi. Baiklah, tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam membawa anaknya untuk dieksekusi. Maka tanggal 10 Zulhijjah bagi kita umat Islam sekarang ini disebut hari An-Nakhar atau hari menunaikan janji. Sudah? Jalanlah. Pergilah Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya, yang sayangku, itu para nabi Pak, romantis, tidak seperti Bapak. Kasar sama istri. Waktunya pacaran sopan betul. Hati-hati neng. Tabeki. Ada batu di depan tak sayang. Itu waktu dipacari. Sekali sudah ada anaknya 2, tak hantuk kakinya di mata, kesimpan matamu bodoh. Saya begitu. Ibrahim alaihissalam romantis sama istrinya. Yang, iya Pak, ini ibu juga romantis juga sama suaminya. Kalau ibu-ibu sekarang kan juga banyak yang kasar sama istrinya, suaminya memuji, wahai istriku, cantik betul kau hari ini. Langsung dia beli istrinya, berarti saya jelek kemarin. Ini tidak tahu juga dipuji. Nah, Ibrahim alaihissalam berkata, tolong mandi anak kita, kasih pakai baju yang baru, kasih parfum, sisir rambutnya rapi-rapi. Mau kemana? Saya mau bawa jalan-jalan. Siap, laksanakan tugas. Dimandi, dikasih parfum, kasih baju baru, sisir. Jalanlah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam menuju kemana? Tempat penyembelihan yang sekarang Mina. Ketika menuju ke tempat itu, kepanasan iblis. Panas iblis. Luar biasa ini Ibrahim, mau betul dia potong anaknya. Lalu digodalah Ibrahim alaihissalam. Mas bro. Tentu tidak ada mas bro dalam hadis begini. Ini bahasa Ustadz zaman now, supaya Bapak tidak ngantuk. Cuma lain kali nih panitia jangan bikin acara seperti ini siang-siang, berat godaannya. Ngantuk, orang pergi rekreasi, Ustadz juga habis makan kenyang. Sudah, jalan. Digoda Ibrahim. Ibrahim, kau mau kemana? Baliklah kau, tengok itu anakmu, itero anakmu, makesik kesina. Lagi lucu-lucunya, puluhan tahun kau harapkan, kau balik lihat itu anakmu. Ismail waktu itu, Al-Quran tidak menjelaskan berapa tahun umurnya. Al-Quran cuma mengatakan Ismail sudah pandai membantu orang tuanya cari nafkah. Ya kira-kira remaja lah kalau sekarang, usia-usia kira-kira 14 tahun. Ya generasi TikTok. Pilih anaknya. Ibrahim, kau balik lihat itu anakmu, lucu, sudah pandai bekerja, puluhan tahun kau harapkan, masa kau mau potong? Sadar kau. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Ishak ya lai, pergi kau setan, laknatullah lai. Jangankan anakku, diriku pun saya potong kalau Allah ingin. Lempar, kena kepalanya, sampai balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim, dia datang goda istrinya. Istrinya lagi digoda. Hajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Saya tahu, mau dibawa suamiku jalan-jalan. Dia bilang, dongok kok. Dia bilang, masuk dia patolog-tolog itu suamimu. Sembarang bilang, apa maksudnya? Dia bilang, itu dia mau potong anaknya. Sembarang kau bilang kau, mana ada bapak mau potong anaknya? Betul kak, mau ada potong. Kok bisa? Katanya perintah Tuhannya, jadi dia mau potong.
Masya Allah. Apa kata Siti Hajar? Iblis, kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dia ambil batu, dilempar juga. Pergi kau, pak, kena kepalanya. Sampai berau, balik lagi. Dia bilang iblis, deh, lebih gila dari anaknya ini. Akhirnya apa? Gagal suaminya, gagal istrinya, dia datang ke anaknya. Boy, cok. Kau tahu mau kau dibawa mana bapakmu? Kau tahu ji, mau kena potong. Deh, jangan kau mau, bodoh-bodohmu. Jangan banyak bicara situ ah. Dasar ini iblis ini, banyak bicaramu. Dia ambil batu, dilempar juga. Sampai pergi kau, kena matanya. Picok. Apa ke bahasa Indonesianya itu picok? Nggak ku tahu apa. Orang Bugis itu picok, rusak mata satu. Itu iblis itu picok ki. Kena mata kanannya, lempar iblis. Kena matanya, lari, tapi tidak putus asa. Dilempar sama suaminya, dilempar sama istrinya, dilempar juga sama anaknya. 3 kali lempar. Inilah simbol pelaksanaan ritual melempar 3 jumroh ketika orang Islam pergi haji. Lontar jumrah akaba, usta, ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil, lempar. Simbol permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Itu kalau kita pergi jamaah haji kan Indonesia kan melempar. Ada jamaah haji Indonesia pak. Wah, dia lihat ini tempat setan, dia bilang, inilah setan yang selama ini menggoda saya. Dia ambil batu, kurang ajar kau, selama ini kau menyesatkan saya. Dia lempar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, pak. Kembali itu batu, melenting, hampir kena kepalanya. Dia tangkap, dia buka, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di Samarinda kita sama-sama kontraktor. Kita sama-sama, kau teman setan, sekarang kau musuhi saya, kau lempar saya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya sampailah Ismail alaihissalam beserta Ibrahim di tempat yang mereka telah sepakati. Itu kalau jamaah haji umroh atau haji, jamaah umroh atau haji pergi, biasakan kita dibawa jalan-jalan, ya, ke Arafah, Musdalifah, Mina. Begitu daerah Mina kita lewati, samping kiri istana. Kan satu arah itu mobil bus tuh. Biasa pembimbing ibadah mengatakan, saudara-saudara sekalian jamaah, sebelah kiri atas bukit, setelah istana raja, itu ada seperti pos-pos security. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan untuk disembeli oleh Ismail alaihissalam untuk disembeli oleh bapaknya. Itu ada tempatnya di situ. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka dibaringkanlah Ismail alaihissalam. Dibaringkan Ismail alaihissalam. Salah juga ini anggota lewat, kau jadi perhatian lagi, tidak ada lihat lagi saya. Banyak godaan setan ini siang pak. Karena kita bicarakan setan, jadi dia goda kita juga ini hari. Dibaringkan Ismail alaihissalam, lalu dihadapkan ke mukanya, ke hadapan tanah. Ibrahim tutup matanya, diambil pisau yang sangat tajam, dia sembelih, dipotong anaknya. Apa yang terjadi? Tidak mempan. Dia iris, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, Pak, barangkali pisau yang kita pakai pisau tumpul. Dan tidak, tajam ini nak. Maka ini sudah mau Idul Fitri, Idul Kurban. Itu adab menyembelih binatang pakai pisau yang sangat tajam. Dan ada caranya itu pak. Ya, kambing, sapi, apalagi angsa, itu susah dipotong pak. Kalau tidak tahu tekniknya pak, biasa lari tuh angsa. Dia tinggal kau lari tuh. Kalau kita potong tengah-tengah, maka kita itu potong daerah sini. Nah, lain kali kita bahas itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adabnya pakai pisau dan mengucapkan bismillah. Hati-hati bapak yang suka makan ayam di luar, ayam potong. Banyak itu biasa tukang potong, dia tidak baca bismillah potong ayam. Saya pernah lihat di pasar tukang potong pak, 40 ayam dia potong cuma 1 kali bismillah. Dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 40. Tidak boleh begitu cilaka. Harus satu bismillah 1 leher.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya dipotong, tidak mempan. Ibrahim berkata, memang barangkali tumpul ini saya punya parang. Dihantamkan ke batu. Begitu dihantamkan ke batu, baru satu kali terbelah itu batu. Ibrahim, tajam aja ini, kok tidak bisa mempan ini. Dia ulang lagi. Begitu dia mau ulang, Ismail alaihissalam berkata, Pak, tunggu dulu. Apalagi nak, tolong buka ikatan kaki dan tanganku. Lepaskan ikatan kakiku dan tanganku. Kenapa? Saya takut nanti Allah menilai saya tidak ikhlas dan terpaksa, maka saya harus diikat. Lepaskan ikatan saya. Subhanallah. Dibukalah ikatannya. Lalu disembelih. Begitu dia gorok kedua kalinya, Allah Subhanahu wa ta'ala di tempatnya, di dekat kursi kebesarannya, memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kau saksikan ini manusia hambaku. Waktu saya ciptakan dan saya jelaskan akan menjadi pemimpin, kalian semua protes, jangan manusia menjadi khalifah di dunia. Maka solang-solangi, merusak, kalian meragukan semua. Sekarang kau lihat betapa cintanya kepada Allah, betapa cintanya kepada Tuhannya, betapa cintanya kepadaku. Anaknya dia sembelih. Coba kau lihat, kata Allah pada malaikat. Dia gorok lehernya, tapi tidak mempan. Melihat itu, malaikat lalu memuji Allah. Apa ucapan malaikat ketika dia lihat anaknya ini Ibrahim dia sembelih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung, itu malaikat katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, huwallahu Akbar. Mendengar ini Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat takbir. Kalau kita pergi lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail. Ini sunnah. Bapak besok pergi lebaran, dari rumah ke lapangan, dari rumah ke masjid, baca itu kalimat talbiyah, kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma anak-anak kita sekarang kalau pergi hari raya bukannya takbir, apa? Selfie. Mulai di jalan selfie, OTW lebaran. Sampai lagi duduk menunggu khatib. Sampai sholat sunnah, dia fotonya juga dirinya. Sholat sunnah 2 rakaat. Bapak, mulai besok dari rumah ke tempat Idul Adha, takbir Pak. Jangan Bapak ragu-ragu. Begitu Bapak ragu dan malu, berarti Bapak berhasil digoda oleh setan. Kerasin saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang berkata, so alim. Bilang, setan. Allahu Akbar, Allah. Setan juga. Sudah. Tidak ada urusan. Takbir. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah tidak minta anak dikurbankan. Iya, kalau anak dikurbankan, diminta kurban dan banyak anak, enak. Mana? Cari yang nakal. Kurbankan anakmu. Cari yang mana yang pembohong ini. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sudah itu, begitu disembelih, kemudian bertakbir. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, ambil itu kibas dalam sorga. Bawa itu kibas, ganti lehernya Ismail menjadi kibas. Maka kibas itulah yang dipotong. Inilah sejarah kurban yang insya Allah beberapa hari yang akan datang kita melaksanakannya, Idul Kurban. Bapak saudara-saudara sekalian, nah itu ceritanya kan, sudah tahu jelaskan? Sudah, nanti kalau ditanya anak-anak kita sudah bisa dijelaskan. Nah, sekarang apa hikmahnya? Apa pelajaran yang ingin kita bawa pulang dari kisah ini? 1. Percayalah bahwa, saya ulang, percayalah bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, setan
pasti kepanasan dan berusaha menggagalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan bisik, ada pembeli. Sebentar, bisa itu, selesai kau sholat sendiri saja di rumahmu. Setan. Apa bapak kemudian tinggalkan barang dagangan lalu menuju ke tempat wudhu? Apa setan putus asa? Tidak. Setan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Maka dia goda lagi kita. Bagaimana caranya? Wudhu kita seadanya. Wudhu kita tidak sesuai diajarkan Nabi. Banyak orang wudhu Pak sekarang yang saya lihat tidak diajarkan Nabi. Bagaimana doa mau diterima ketika sholat? Kita wudhu saja salah-salah. Wudhu sambil terima telepon. Ya, sebentar kok telepon lagi. Gampang itu, 20.000 cocok. Ah itu, siapa aja ki wudhu sambil terima telepon? Jangan ketawa bos, saya serius ini. Ayo. Al-Quran mengajarkan wudhu itu membasuh jari-jari ke siku. Jari-jari ke siku. Mana maknanya? Prakteknya begini bos. Jari-jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Siku ke jari-jari. Mana buktinya? Sambil menyanyi, pulang-pulangku berbadan dua. Setan goda kita itu. Wah, wudhu tidak sempurna. Itu setan masuk. Anggaplah bapak wudhu dengan sempurna. Jangan pikir setan putus asa. Tidak, masih digoda kita Pak. Masuk kita ke masjid, dia goda lagi. Tidak usah kau sholat sunnah, itu sudah hampir qomat. Duduk saja. Langsung kita duduk, masuk setan. Anggaplah bapak berhasil mengalahkan setan lalu sholat sunnah. Jangan pikir setan menyerah. Apa? Dia suruhnya lagi kita cepat-cepat. Tidak usah kau baca surat pendek. Al-Fatihah saja, cukup. Anggaplah bapak sholat dengan sempurna. Jangan pikir setan menyerah. Apalagi digoda lagi kita. Dengan cara apa? Luar biasa kau dasar. Wudukmu bagus. Sholatmu sempurna. Bacaanmu baik. Kamu paling soleh dalam masjid. Akhirnya muncul sombong. Semua yang ada masjid ini salah. Saya saja yang benar. Masuk setan. Sekarang banyak orang begitu Pak. Sholat hanya dia rasanya yang benar. Kayak dia saja masuk surga. Banyak sekarang penceramah itu bukan penceramah sebenarnya, baru belajar agama. Baru 1 bulan belajar, itu pun melalui YouTube. 3 menit habis kuotanya. Akhirnya belajar agama setengah-setengah. Bahaya itu Ustadz sekarang, Ustadz sombong, suka sekali salahkan orang. Bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya itu sorga, kau tidak mau kasih masuk bos. Kasih masuk juga, biar di pinggir-pinggir. Kaulah di tengah, biarlah kami ini di pinggir. Masa banyak sekarang penceramah Pak, judulnya bikin takut-takut. Judul, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat kau cari salahnya? Lebih kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat. Hanya itu penceramah begitu. Kesalahan-kesalahan sholat berjamaah. Apa orang berjamaah kau salahkan? Kita setengah masih kasih masuk masjid, kau kasih salah lagi. Kenapa tidak ke ceramah saja? Apa ceramah? Akibat orang yang tidak berjamaah di masjid. Supaya dia datang. Ini sekarang banyak lagi ceramah. Kesalahan-kesalahan orang yang berkurban. Kita setengah mati aja berkurban, kau salahkan lagi. Banyak itu penceramah begitu Pak. Itu penceramah sombong itu. Hanya dia mau masuk surga. Nenek muka punya surga. Banyak penceramah sekarang ini sombong. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Adakah Ustadz sombong? Banyak Pak. Banyak itu Ustadz sombong. Ada beberapa kenalan saya Ustadz sombong betul. Mana ciri-cirinya? Waktu belum terkenal, saya miss call, dia sudah langsung telepon saya. Saya miss call saja, dia langsung telepon. Sekarang saya telepon, tidak dijawab-jawab. Dari pagi sampai sore saya telepon, tidak dijawab. Begitu malam dia jawab, siapa ya? Sotta. Ada nama aku di situ, aku pura-pura tidak kenal. Jawab. Hancur juga ini Ustaz. Ada juga Ustaz begitu Pak. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya gara-gara satu celananya di atas mata kaki, satu di bawah mata kaki. Bertengkar. Mau bertengkar.
Sangka. Bagaimana itu kalau Ustaz? Ada juga itu orang masuk masjid, mengganggu orang berjamaah. Gimana itu masuknya Ustaz? Itu yang kasih sentuh-sentuh kaki di bawah. Bagaimana itu Ustaz? Kalau mau kasih begitu, tanya dulu di samping tak. Bos, boleh saya sentuh kakimu? Kasih tahu begitu. Kalau dia bilang, boleh, silahkan laksanakan. Kalau dia bilang, jangan, kau ganggu konsentrasiku. Jangan paksa orang. Saya biasa kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Saya injak, Pak. Kenapa diundak Ustaz? Kau ganggu saya. Juga itu orang berjamaah kayak dia saja yang alim di dalam masjid. Baca Al-Fatihah saja kayak mau digigit telinga tak. Iya. Biasa iya mau cowok. Ada juga yang begitu, Pak. Takbir ganggu orang. Allah. Setan semua itu, Pak. Dalam bentuk manusia. Dan ini susah diusir, Pak. Kalau setan tidak dilihat, baca basmalah, lari dia, Pak. Kalau setan dalam bentuk ini susah diusir, Pak. Baca Yasin, dia bilang baca kok sampai hatam, saya makin dekat. Bapak saudara-saudara sekalian, percayalah, setiap kita mau melakukan kebaikan, setan pasti masuk. Maka oleh karena itu selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan yang nyata-nyata musuh kita. Musuh kita bukan ulama, musuh kita bukan sesama muslim, musuh kita bukan sesama anak bangsa, musuh kita setan laknatullah alaihi. Itu kata Quran, musuh kalian adalah setan. Tapi yang kita musuhi ulama, yang kita musuhi Islam, yang kita musuhi saudara kita, hanya karena kita berbeda pendapat, berbeda mazhab. Mulai dari takbir itu kan orang sudah berbeda, Pak. Nabi takbir sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Ada yang memaknai begini. Sejajar dari atas. Ada yang memaknai begini. Kenapa? Sejajar dari depan. Mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang jadi masalah, kita bertengkar. Yang begini menyalahkan yang begini, yang begini menyalahkan begini. Ya salahlah, bertengkarlah kita. Masuk di masjid, silahkan. Begitu Bapak menyalahkan orang lain, padahal itu ada juga imam mazhabnya, berarti Bapak telah bersekutu dengan setan. Apa? Sombong. Tidak ada orang suka itu orang sombong, Pak. Apa biasa menyebabkan orang sombong kah? Apa? Biasa, pangkat jabatan. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. 5 tahun saja, bos. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih. Yang sombong, pangkat jabatan. Yang sombong, Pak. Kepala dinas mau sombong. Pardiduan Tasa mau sombong. Kepala dinas, kalau disuka sama wali kota masih dipertahankan. Disuka wali kota belum tentu disuka sama istrinya. Hancur kita, Pak. Jabatan, pangkat, jangan membuat sombong. Apa? Ada batasnya. Apalagi membuat sombong orang. Ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Allah, dikasih pikun. Pikun, Pak, tidak ada obatnya. Ada guru besar, Pak, profesor, doktor, banyak betul gelarnya. Begitu dia mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya selama ini kalau Bapak mau pergi mengajar, cium-cium saya. Ini sudah hampir 1 minggu, kok keluar tidak pernah cium saya lagi. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar begini, pura-pura pikun. Pembantunya ditemani tidur karena istrinya gendut. Begitu didapat sama anaknya, bukan mamamu ini kah? Hancur itu. Dan sombong, Pak. Apalagi membuat orang sombong? Apalagi? Harta. Jangan sombong, Pak. Sebentar saja kalau Allah mau ambil. Sebentar saja, Pak. Dengar, masih ingat kisahnya Qarun? Kaya, banyak hartanya, sombong. Ya Qarun, kau dapat dari mana ini harta? Ini tidak ada hubungan sama Tuhan. Ini hasil jeripaya saya. Marah Allah, murka, dibelah itu permukaan bumi. Tenggelam Qarun dengan segala hartanya.
Maka sekarang orang Indonesia kalau dia dapat harta di tanah, dia bilang harta karun. Jangan sombong, Pak. Karena sombong pintu masuknya setan. Tahu? Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah apa? Dosa apa? Dosa apa? Sombong. Ketika iblis diciptakan, Adam diciptakan, Allah berfirman, ini Adam, makhluk saya paling mulia, sujud kau kepada Adam. Malaikat lakukan, tumbuhan, binatang lakukan. Iblis tidak mau. Saya tidak mau ya Allah. Kenapa kau tidak mau? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Adam baru diciptakan, saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Saya tidak mau. Allah berfirman, kau sombong rupanya. Keluar kau dari surga. Diusir gara-gara apa? Sombong. Jabatan sombong, Fir'aun. Itu simbol kesombongan dengan jabatan Fir'aun. Allah laknat Fir'aun karena dia punya rasa sombong. Kenapa? Karena punya sombong, puncak kesombongannya dilantik dirinya jadi Tuhan. Maka sekarang Allah laknat, tidak ada suka itu Fir'aun. Buktinya mana Ustaz? Mana ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun? Pejabat Indonesia juga tidak senang kalau disebut Fir'aun. Saudara-saudara sekalian, ladies and gentlemen, hadirin, kita sambut Bapak Fir'aun Kabupaten. Mahal dilemparnya kita, Pak. Tuh, karena sombong. Ya. Nah, puncak kesombongan satu diantaranya, teman setan, sombong, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong. Kaya harta, sombong, temannya setan. Kaya pangkat pejabat, sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Itu temannya setan. Tapi kalau itu semua orang sombong, orang masih bilang, iya kan pantas dia kaya lah, sombong, wajar. Tapi temannya setan. Kalau kaya sombong, temannya setan. Bagaimana kalau miskin sombong? Miskin sombong, bukan lagi temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Allah sayang kita, Allah hadirkan Ramadan kemarin untuk menghilangkan rasa sombong. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu bapak mau melakukan kebaikan, percayalah setan pasti kepanasan dan berusaha menggagalkan. Nah, termasuk bapak nanti kalau ada mau bersedekah hari ini, tuh setan kepanasan itu. Mulai sekarang itu dia bisik kita, Pak. Dia bisik dengan keraguan-raguan. Wah, kalau saya keluar semua uangku di dompet ini, gimana besok anak saya? Itu setan itu. Termasuk istri bisa jadi setan. Begitu bapak mau bersedekah, dikode di SMS sama istrinya. Pak, jangan sok kaya ya. Nah itu, apalagi kalau bapak termasuk suami yang takut sama istri. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Ada? Waduh, lain kiamat. Nggak usah aku tunjuk, Pak. Berarti jadi laki-laki kalau takut sama istri. Bagaimana caranya Pak Ridwan Tasak mau takut sama istrinya? Caranya, nah gaji diambil semua tiap bulan. Kita kasih uang panai, dibelikan mobil, dicicilkan rumah, dicicilkan pakaian. Semua gaji kita diambil tiap bulan. Masa kita mau takut sama istri? Cari mati itu. Nah, jangan mau takut sama istri, Pak. Nggak betul itu. Saya bilang, orang berarti Ustaz nggak takut sama istri. Ngapain sih takut sama istriku? Cuma dia lebih berani dari saya. Pak, kalau soal ibadah, Bapak tidak boleh takut sama istri. Ya, kalau soal disiplin keluar, itu tidak apa-apa. Misal istri cari kita saat keluar, sudah saatnya sudah ada di rumah, Bapak tidak ada, ditelepon dan marah-marah, itu wajar. Tapi kalau Bapak mau bersedekah lalu takut sama istri, berhenti jadi laki-laki, Pak. Jangan ketawa, serius ini. Apalagi kalau istrinya orang Bugis. Masakan. Kada menahan. Bapak, saudara-saudara sekalian, ayo, ketika kita mau melakukan kebaikan, percayalah, iblis selalu ada di situ menggagalkan. Jadi ketika Bapak mau bersedekah dan tiba-tiba batal, lawan itu iblis. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan astagfirullah lalu cabut itu duit, masukkan celengan.
Jangan, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia kasih masuk kembali ke dompet. Dia bilang, setan, biar aku istighfar, sembunyi uangmu. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, cara melawan setan dengan cara perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu, Ustaz. Boleh yang pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, Ustaz? Paling yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling pendek, astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena waktu asar sudah dekat. Hah? Jam 3 asar, Pak. Bapak enak, saya capek. Saya dikasih pagi, kodong baru pulang dari Turki. Belum sempat peluk-peluk istri, lari lagi ya. Bapak, saudara-saudara, yang kedua, berkurbanlah. Berkurbanlah, Pak. Tapi aneh zaman sekarang, Pak. Ada orang mampu, tapi tidak mau berkurban. Saya ulang, betapa banyak orang Islam mampu, tapi dia tidak mau berkurban. Sebaliknya, betapa banyak orang tidak mampu, tapi mau poligami. Iya, Ibu ya? Benar. Betapa banyak orang mampu tidak mau berkurban, dan berapa banyak orang tidak mampu mau poligami. Bagaimana ceritamu, Bos? Tapi sebenarnya poligami boleh selama Bapak mampu. Kalau tidak mampu, jangan cari penyakit. Ayo, mulai cemas ibu-ibu. Terancam ini ibu-ibu ini cari poligami. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau, Ibu? Poligami. Dan sudah bilang ibu, banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Dia bilang, tapi Ustaz, sakit hati Ustaz, dendam kita. Iya, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati dan biasa-biasa, hadiahnya cukup kipas angin. Bapak, saudara-saudara sekalian, berkurbanlah. Bapak kalau bilang tidak mampu, bohong. Periksa HP-nya Bapak, berapa harganya? Harga 2 juta. Berapa paket data yang Bapak miliki tiap bulan? Beli paket data 130.000 yang paling murah. 1 bulan, kali 1 tahun. Kambing cuma 900. Ada juga yang paling bagus lah itu 1,5 juta sampai 2 juta. Masa Bapak tidak mampu? Mampu cicil mobil, tapi tidak mampu beli kambing. Marah Allah. Allah cabut kita punya harta. Akhirnya apa? Anak kita narkoba. Istri kita tidak nurut. Penyakitan. Sembuh encok, datang asam urat. Selesai asam urat, usus buntu. Ditangani asas buntu, kolesterol. Itu karena Bapak pelit, sekek, kikir galap, aku jambatan. Apa? Pak, coba lihat orang rajin sedekah, Pak. Tidak ada itu banyak penyakitnya. Tapi yang pelit, macam-macam penyakitnya. Akhirnya apa? Uangnya keluar sia-sia. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Hanya ngurus beli obat. Ya serius kita ini, Pak. Setan tidak akan pernah biarkan kita berbuat baik. Maka berkurbanlah. Ada perokok di sini? Hah? Saya kadang-kala ditanya jemaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustaz, itu sebabnya. Kok bisa Ustaz? Salah satu penyebab doa tertolak kalau kita berbuat haram. Mana hukum? Rokok. Haram kan? Bapak cari, buka itu online Pak. Cari itu fatwa ulama tentang rokok. Hanya ada ulama Indonesia sebagian yang mengatakan rokok itu makruh. Kenapa? Ternyata saya pelajari yang mengatakan makruh karena dia juga merokok. Ya, ulama Timur Tengah semua bilang haram. Tidak ada faedahnya itu rokok. Hanya bikin kita ketagihan. Karena itu biasa orang merokok itu biasa saya lihat kayak orang beleng-beleng. Coba itu di bandara itu Pak, saya baru pulang dari Turki. Itu orang perokok, saya lihat kasihan kayak dikasih masuk di belek-belek. Kaleng-kaleng, baru dia di dalam sendiri. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Coba kasihan saya lihat itu perokok, kayak kurang kerjaan. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Bapak juga kalau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga nanti. Berhentilah merokok Pak. Tahu itu rokok. Semua perusahaan rokok yang ada di Indonesia dan di dunia umumnya milik orang Yahudi.
Apa kerjaannya Pak? Dia kasih sakit kita orang Islam. Sudah itu dikirimi lagi kita anti obatnya itu supaya kita berhenti batuk. Jadi uang kita habis untuk orang Yahudi. Bapak perangi, Allahu Akbar, takbir, lawan Yahudi, tapi Bapak merokok. Memang ceritanya. Jangan marah Pak, jangan marah. Saya doakan Bapak berhenti. Tabung itu uang rokok, niatkan hari ini, ya Allah, tolong saya tidak bisa sembuh tanpa pertolonganmu ya Allah. Saya niatkan pembeli rokok saya ya Allah, saya kirim ke Palestina untuk saudara saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Berarti Bapak merokok itu setan itu Pak. Bayangkan, setiap Bapak beli rokok 20% dikirim ke Palestina, ke Israel. Untuk apa? Membangun negara Israel. Salah satu diantaranya untuk membeli persenjataan. Berarti Bapak merokok menyumbang untuk apa? Menembaki saudara kita orang Islam. Dan ketika Bapak wafat dan di akhir penghisapan nanti Bapak dicari, mana itu perokok? Mana semua itu perokok? Sudah dikasih tahu Ustadz Dasar tapi kepala batu. Hati-hati Pak. Saya doakan Bapak berhenti merokok lalu beli kambing. Insya Allah tidak ada orang bangkrut kalau rajin berkurban. Tidak ada Pak. Banyak pengalaman hidup saya tentang hebatnya ini kurban. Sedekah Pak. Kecil itu Pak, Allah ganti kecil. Kenapa kita miskin? Selalu kita bilang, apa saya makan besok? Apa saya kalau saya sedekah ini? Saya potong kambing, apa saya besok? Allah marah. Kenapa? Kita tidak percaya Allah Maha Kaya. Kita tidak yakin Pak, maka kita miskin. Kenapa? Karena selalu berpikir saya miskin, saya miskin. Ana inda sanni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia hamba, dia yakin, dia kira miskin, miskin kau. Kalau kau yakin kaya, kaya kau. Dalam psikologi disebut sugesti atau berprasangka baik. Gimana kalau saya potong kambing? Apa nanti pembayaran? Jangan putus asa, Allah Maha Kaya. Selalu saya kasih contoh. Bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Masuk akal enggak? Ibu-ibu, masuk akal enggak cicak makan nyamuk? Gimana caranya cicak enggak bisa terbang? Nyamuk terbang. Bagaimana caranya? Allah yang ngatur. Bukan cicak yang pergi terbang kejar nyamuk. Nyamuk yang masuk ke mulutnya cicak. Itu masih ingat lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang, datang Pak. Bukan kata, lagu bilang tidak. Cicak terbang ke nyamuk. Tidak. Tapi apa? Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Coba. Itu cicak, enggak sarjana. Enggak anggota DPR. Enggak pegawai. Bisa hidup. Apalagi kita yang punya Allah Maha Kaya. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak yakin mampu. Yakin mampu, Allah kasih kemampuan. Jelas? Kalau Bapak ragu-ragu nanti cari ambil dari dompet, Bapak berarti sangka buruk kepada Allah. Tidak ada baiknya itu sangka. Yakin saja Pak. Saya dalam hidup saya, semakin saya cemaskan masa depan, semakin susah uang saya dapat. Tapi kalau saya tidak pernah ragu, Allah kasih. Allah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku, saya kasih kamu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa berkurban ya Allah. Masa Allah tidak bantu kita? Cuma kita tidak pernah serius. Mana buktinya serius? Ayo, mulai tahun lalu kita mulai tabung. Tiap pasar 100.000, tiap pasar 100.000. 1 tahun bisa beli kambing. Sama berkurbanlah Pak. Dan hari ini kita berusaha untuk kurban untuk sesama muslim kita ada di Palestina. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ada 2 hikmah taksiah ceramah kita hari ini. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu? Satu setan? Hah? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Hikmah pertama, setan selalu? Hah? Setan selalu? Hah? Sini. Hadiah, sini. Hadiah, cepat sini. Hadiah.
Oh, masya Allah. Ini dek. Hadiah. Oh ya. Ya, makasih ya. Yang kedua, hikmah pengajian kita yang kedua apa? Ya, hadiah. Ayo. Apa? Ayo. Wih, hampir saya 1 jam teriak-teriak, ndak ada yang juga. Waduh, hancur saya ini, Pak. Bagaimana hukum merokok? Bagaimana hukum merokok? Hadiah. Cepat naik. Hadiah. Cepat hadiah. Hadiah. Ya. Kemudian ada lagi. Ya. Siapa musuh setan? Siapa musuh setan? Siapa musuh setan tadi? Simbol Firaun apa? Mana? Hadiah. Cepat hadiah. Oke. Sudah cukup. Bapak tahulah salah satu hikmahnya, ya, bahwa yang sap paling depan gampang dapat rezeki. Ikan dari sana tidak dapat rezeki karena jauh, Pak. Maka kalau ada pengajian dekat-dekatlah.